Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian skripsi kami dengan judul Analisis Energi dan Eksergi pada Unit Rotary Kiln RKJ 4 PT Semen Gresik Pabrik Tuban. Dengan saya, Rizky Dwi Putri Amalia, NIM 41, dan rekan saya, Yasmin Nur Fauzia, NIM 57. Outline dari presentasi kami, yang pertama adalah pendahuluan, dilanjutkan dengan kajian pustaka, kemudian metodologi penelitian, hasil analisis energi, hasil analisis eksergi, dan ditutup dengan kesimpulan dan saran. Menuju bab yang pertama, pendahuluan. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM atau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2013, industri semen menduduki peringkat teratas sebagai industri dengan konsumsi energi paling tinggi dibandingkan beberapa industri yang lain, yaitu sebesar 24,04%. Nah, sedangkan industri semen sendiri merupakan salah satu industri yang paling intensif dalam penggunaan energi. Diperkirakan penggunaan energinya mencapai 2% dari kebutuhan energi global. Energi terbesar pada industri semen adalah rotary kiln. Rotary kiln digunakan pada proses pembakaran dengan suhu tinggi. Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi energi cukup besar. Salah satu cara untuk menekan biaya penggunaan energi pada rotary kiln adalah dengan meningkatkan efisiensi kerja dari rotary kiln itu sendiri. Salah satu metode konservatif untuk meningkatkan efisiensi kerja rotary kiln adalah dengan melakukan analisis energi dan analisis eksergi. Nah, pada penelitian ini, tujuan dari penelitian kami adalah yang pertama, melakukan analisis energi dan eksergi pada unit rotary kiln, memperoleh data efisiensi energi dan eksergi, serta memperoleh data analisis irreversibilitas proses. Memasuki bab 2 yaitu kajian teori, di mana berikut merupakan diagram alir dari proses pembuatan semen. Energi merupakan kapasitas sistem untuk melakukan suatu kerja. Analisis energi didasarkan pada hukum 1 termodinamika atau hukum kekekalan energi. Industri semen merupakan salah satu industri paling intensif dalam penggunaan energi, diperkirakan mencapai 2% dari kebutuhan energi global. Energi yang hilang pada rotary kiln disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor tersebut adalah perpindahan panas secara konduksi, radiasi, dan konveksi. Eksergi merupakan kerja maksimum sistem secara teoritis yang diperoleh saat sistem bergerak dari keadaan termodinamika menuju keadaan seimbang dengan lingkungan. Analisis eksergi didasarkan pada hukum 1 dan 2 termodinamika. Kemudian efisiensi eksergi dapat digunakan untuk mengevaluasi besar eksergi yang dapat dimanfaatkan dan komponen mana dari sistem yang paling banyak kerugiannya ataupun yang paling efisien. Baik, menuju ke bab yang ketiga, yakni bab metodologi penelitian. Nah, pada penelitian kami, untuk menyusun perhitungan neraca massa dan neraca energi serta neraca eksergi, didasarkan pada beberapa dasar penyusunan. Nah, dasar penyusunan tersebut merupakan asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan. Asumsi-asumsi tersebut, yang pertama adalah kondisi aliran steady state, perubahan temperatur lingkungan diabaikan, proses pembakaran berlangsung sempurna, kebocoran udara dingin ke dalam sistem diabaikan, seluruh aliran gas dianggap sebagai gas ideal, komposisi senyawa kiln feed dan batu bara tetap, ekses udara panas yang diumpankan kembali ke raw mill dan cold mill diabaikan, dan asumsi yang terakhir adalah kapasitas panas atau CP gas hasil pembakaran didekati dengan CP masing-masing gas penyusunnya. Nah, pada penelitian ini, alat yang kami kaji adalah unit rotary kiln, di mana pada unit rotary kiln sendiri, stream input terdiri dari raw material dari suspension preheater, udara primer, udara sekunder, dan gas hasil pembakaran batu bara. Kemudian stream output terdiri dari gas hasil pembakaran serta produk klinkerisasi. Nah, variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa variabel laju alir batu bara, di mana
laju alir batu bara tersebut basis, kemudian basis dikalikan dengan plus 10%, plus 5%, minus 10%, dan basis dikalikan dengan minus 5%. Memasuki bab 4, yaitu hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Penelitian ini dilakukan perbandingan antara efisiensi energi pada RKC2 dan RKC4 PT Semen Gresik Pabrik Tuban. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan hasil perhitungan yang telah dilakukan pada RKC2 dan RKC4 berdasarkan perbedaan teknologi yang ada pada RKC tersebut. Berikut merupakan tabel dari neraca energi pada RKC2, di mana aliran masuk sama dengan aliran yang keluar. Pada neraca energi di RKC2, energi untuk reaksi klinkerisasi merupakan nilai tertinggi pada stream input, sedangkan klinker yang dari rotary kiln merupakan nilai tertinggi pada stream output. Reaksi klinkerisasi merupakan reaksi pembentukan klinker atau reaksi pembentukan senyawa C4AF, C3A, C2S, dan C3S. Berikut merupakan tabel dari neraca energi pada RKC4, di mana input sama dengan output, di mana pada neraca energi RKC4, energi untuk reaksi klinkerisasi merupakan nilai tertinggi pada stream input, dan sedangkan klinker yang keluar dari rotary kiln merupakan nilai tertinggi pada stream output. Pada perhitungan neraca energi panas dari gas buang akan diumpankan kembali menuju gas suspension preheater sebagai udara pemanasan awal raw material. Berikut merupakan energi yang hilang dari RKC2 dan RKC4. Nilai perpindahan panas yang hilang melalui konduksi, konveksi, dan radiasi pada RKC2 dan RKC4 lebih tinggi dibandingkan RKC4. Jumlah kehilangan panas secara radiasi lebih besar daripada proses konveksi dan konduksi. Energi panas yang hilang melalui perpindahan panas secara radiasi disebabkan oleh energi panas pada permukaan kiln yang hilang menuju lingkungan secara langsung dan sulit untuk dihindari. Kehilangan panas melalui radiasi dapat dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Suhu lingkungan yang rendah menyebabkan kehilangan panas secara radiasi lebih besar dibandingkan ketika suhu lingkungan lebih tinggi. Energi panas yang hilang melalui perpindahan panas secara konveksi disebabkan oleh adanya perpindahan panas melalui zat perantara, baik fluida maupun zat padat. Dalam hal ini terjadi kontak langsung antara udara panas pembakaran dan material dari kiln feed dalam rotary kiln. Hal tersebut menyebabkan kenaikan temperatur di setiap titik zona pada alat rotary kiln. Energi panas yang hilang melalui perpindahan panas secara konduksi terjadi pada permukaan dinding bagian dalam dan luar dari alat rotary kiln yang dibatasi oleh bahan refraktori atau batu tahan api dan baja karena adanya perbedaan temperatur bagian dalam dan luar dari alat rotary kiln. Batu tahan api yang paling baik adalah batu tahan api dengan kandungan krom tinggi. Krom memiliki ketahanan terhadap suhu tinggi, beban mekanik, dan ketahanan termokimia pada reaksi redoks serta tahan terhadap alkali dan sulfat. Energi pembentukan klinker merupakan energi yang paling banyak digunakan dalam unit rotary kiln. Menurut Atmaka 2014, jumlah energi minimal yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 ton klinker sebesar 1,8 gigajoule. Menurut data Semen Data Book, energi yang dibutuhkan untuk proses produksi 1 ton klinker minimal 1,8 gigajoule. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, energi yang diperlukan untuk memproduksi 1 ton klinker pada RKC2 yaitu RKC2 yaitu 1,91 gigajoule dan RKC4 sebesar 1,8 gigajoule. Nilai ini berdekatan dengan nilai yang terdapat pada studi Atmaka dan juga dari Semen Data Book.
Berikut merupakan blok diagram dari RKC2, di mana efisiensi energi sebesar 69% dan jumlah energi yang hilang sebesar 31%. Berikut merupakan diagram Sankey dari RKC2, di mana sekitar 31% energi yang hilang merupakan energi yang ikut terbawa debu, klinker, dan selebihnya hilang melalui perpindahan panas secara konveksi, konduksi, dan juga radiasi. Berikut merupakan blok diagram dari RKC4, di mana efisiensi energi pada RKC4 sebesar 67% dan jumlah energi yang hilang sebesar 32%. Berikut merupakan diagram Sankey dari RKC4, di mana perpindahan energi panas yang hilang yang dihasilkan dari proses klinkerisasi cukup besar dibandingkan dengan energi yang lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh reaksi pembakaran klinker berlangsung secara eksotermis sehingga dapat melepaskan jumlah panas yang besar. Berikut merupakan grafik dari pengaruh laju alir massa batubara terhadap efisiensi energi. Di mana pengaruh variabel yang diperlukan untuk mengetahui laju alir batu bara optimum yang dapat efisiensi energi maksimum. Semakin tinggi laju alir batu bara, maka efisiensi energi pada RKC2 dan juga RKC4 semakin rendah. Efisiensi energi optimum terdapat pada laju alir batu bara sebesar 16.000 ton per jam pada RKC2 dan 21 ton per jam pada RKC4, yaitu masing-masing efisiensi energi pada RKC2 sebesar 69% dan pada RKC4 sebesar 68%. Berikut merupakan grafik dari pengaruh laju alir massa batubara terhadap heat loss. Semakin tinggi laju alir batubara, energi yang hilang pada unit rotary kiln semakin tinggi. Proses produksi semen dengan laju alir batubara minimum yang sesuai dengan kapasitas desain akan menghasilkan efisiensi eksergi maksimum. Heat loss terendah terdapat pada laju alir batubara sebesar 16 ton per jam pada RKC2 dan 21 ton per jam pada RKC4, yaitu masing-masing persentasenya pada RKC2 sebesar 30% dan untuk RKC4 sebesar 31%. Nah, kemudian menuju ke analisis yang selanjutnya, yaitu analisis eksergi. Perhitungan efisiensi eksergi meliputi persiapan raw material yang masuk ke dalam kiln, pembakaran batu bara, persiapan udara primer dan sekunder, kalsinasi klinker pada rotary kiln, dan limbah gas yang dihasilkan dari proses kalsinasi. Pada perhitungan analisis eksergi digunakan data dari standar chemical eksergi, dan data tersebut dihasilkan dari asumsi konvensional pada suhu dan tekanan lingkungan standar. Nah, analisis eksergi sendiri diperlukan untuk mengetahui tempat, penyebab, dan besarnya energi yang terbuang pada sistem. Kemudian untuk menentukan evaluasi desain dan optimasi yang didasarkan pada eksergi yang rusak dan investasi, dan analisis eksergi dihasilkan dari perbandingan antara kerja eksergi yang dihasilkan dengan total eksergi yang masuk. Sedangkan selisih antara jumlah eksergi yang masuk dan eksergi yang keluar merupakan eksergi yang rusak atau disebut sebagai eksergi yang terdestruksi. Nah, berikut merupakan tabel neraca eksergi pada RKC2, di mana pada aliran rotary kiln RKC2 adalah kiln feed, hasil pembakaran batu bara, udara primer dan udara sekunder, sedangkan komponen yang keluar meliputi gas buang hasil pembakaran, produk klinker, dan eksergi yang rusak. Sedangkan pada neraca eksergi RKC4, energi untuk klinker feed merupakan nilai tertinggi pada stream input, sedangkan eksergi yang rusak yang keluar dari rotary kiln merupakan nilai yang tertinggi pada stream output. Nah, berikut merupakan tabel dari neraca eksergi pada RKC4. Di mana pada tabel tersebut, total dari input sama dengan output.
dengan nilai eksergi yang rusak lebih besar dibandingkan dengan nilai eksergi yang rusak pada RKJ2. Nilai eksergi yang rusak pada RKJ4 lebih tinggi dibandingkan nilai eksergi yang rusak pada RKJ2. Nah, efisiensi eksergi pada RKJ2 yaitu sebesar 49% dan pada RKJ4 adalah sebesar 56%. Eksergi yang perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah perbedaan kapasitas produksi antara kedua RKJ. Eksergi terdestruksi juga menunjukkan nilai irreversibilitas. Nilai irreversibilitas merupakan nilai dari energi yang tidak dapat dimanfaatkan kembali. Sumber irreversibilitas tersebut besar pada semen adalah unit rotary kiln. Nah, eksergi pembentukan klinker pada RKJ2 lebih tinggi dibandingkan eksergi pembentukan klinker pada RKJ4, sedangkan kapasitas produksi pada RKJ2 lebih tinggi dibandingkan dengan RKJ4. Eksergi pembentukan klinker yang lebih rendah, eksergi pembentukan klinker pada RKJ4 lebih rendah dan lebih optimum. Nah, batu bara yang digunakan pada kedua RKJ merupakan batu bara jenis low rank coal, di mana batu bara tersebut dikualifikasikan pada ASTM D338. Nilai eksegi pembakaran pada RKJ2 adalah sebesar 42% dan pada RKJ4 adalah sebesar 58%. Berikut merupakan blok diagram neraca eksegi pada RKJ2. Efisiensi eksegi pada RKJ2 adalah sebesar 50,48% dengan eksegi yang hilang mencapai 49,52%. Merupakan diagram Sankey pada RKJ2. Berdasarkan gambar tersebut, nilai eksegi yang hilang pada unit rotary kiln memiliki presentasi yang lebih tinggi dibandingkan beberapa stream yang lain. Efisiensi eksegi yang optimum pada rotary kiln adalah sebesar 40%. Berikut merupakan grafik pengaruh laju alir massa batu bara terhadap eksegi yang terdestruksi. Eksegi yang terdestruksi merupakan eksegi yang rusak, di mana semakin tinggi laju alir massa batu bara, maka eksegi terdestruksi akan semakin besar. Nah, proses produksi semen dengan laju alir batu bara minimum yang sesuai dengan kapasitas desain akan menghasilkan efisiensi eksegi yang maksimum. Dan dari sini, dari grafik yang didapatkan, bahwasanya eksegi yang terdestruksi yang paling rendah adalah terdapat pada laju alir batu bara 16,87 ton per jam pada RKJ2 dan 21,15 ton per jam pada RKJ4, yakni dengan efisiensi eksegi sebesar 49,52% dan 53,92%. Nah, kemudian dilanjutkan dengan perbandingan dengan pabrik semen lain. Dari hasil penelitian yang kami lakukan, dilakukan perbandingan efisiensi energi dan eksegi pada pabrik semen lain. Nah, pabrik semen tersebut adalah pabrik semen di Gaziantep, Turki, dan juga pabrik semen di Maroko, Afrika, di mana dari keempat pabrik semen yang dilakukan perbandingan, kapasitas produksi terbesar adalah pada RKJ4 dengan kapasitas sebesar 3 juta ton per tahun. Nah, sebesar 2,49 juta ton per tahun, menghasilkan efisiensi energi sebesar 69,2% dan efisiensi eksegi sebesar 50,48% dengan nilai irreversibilitas paling kecil, yaitu 49,52%. Nah, hal tersebut dikarenakan bahwasanya RKJ2 memiliki dua kalsinar, sehingga efisiensi energi dan energinya semakin tinggi. Kemudian menuju ke bagian terakhir, yakni kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan yang didapatkan dari penelitian kami, yakni yang pertama adalah hilangan efisiensi energi pada RKJ4 adalah sebesar 67,73% dengan ekses udara panas yang diumpankan kembali ke raw mill dan cold mill diabaikan. Nah, dari energi yang hilang tersebut, sebesar 26,74% energi yang hilang melalui proses secara radiasi, 3,28% melalui konveksi, dan 0,83% melalui kehilangan panas secara konduksi. Nah, efisiensi eksegi yang didapatkan pada RKJ4 adalah sebesar 41,19% dengan ekses udara panas yang dihidupkan kembali ke raw mill dan cold mill diabaikan. Lalu, untuk pengaruh laju alir batu bara terhadap efisiensi adalah semakin tinggi laju alir batu bara, efisiensi energi dan eksegi akan semakin turun. Dan efisiensi energi dan eksegi yang optimum didapatkan pada laju alir batu bara sebesar 21,15 ton per jam atau minus
10% dari basis. Nah, saran untuk adik-adik selanjutnya atau penelitian yang selanjutnya, pada penelitian yang selanjutnya dapat dilakukan pada sistem RKJ 4. Kemudian dapat dikembangkan variabel penelitian berupa laju alir batu bara dan laju alir klinker. Setelah itu dapat dibandingkan antara sistem pada RKJ 4 dengan sistem pada RKJ lain. Dan menambahkan analisis eksergoekonomi dalam penelitian, serta dapat melengkapi hasil penelitian dengan metode-metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan nilai efisiensi dan efisiensi energi dan juga eksegi. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.